Mantap. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku. Gimana kabar hari ini? Yang Pak, alhamdulillah sehat Pak. Wah, kayaknya lemes nih. Ya, hari lemes nih kayaknya. Ya Pak. Belum makan ya? Ya, oke. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya dimulai dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, untuk pembelajaran kali ini berdoanya akan dipimpin oleh ketua kelasnya, Bapak Salamun ya, Salamun Jati. Salamun Jati ya dipimpin untuk berdoa. Mohon perhatian teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dahulu supaya tidak ada gangguan dalam belajar. Mari teman-teman sejenak menundukkan kepala, berdoa di dalam hati, mulai. Amin, selesai. Ya, terima kasih Salamun sudah memimpin doa dengan hikmat ya. Baik, ya untuk penyemangat di siang hari ini ya, Bapak kita akan menyanyikan sebuah lagu nasionalisme ya, anak-anakku. Ya Pak. Bentar. Ya Bapak. Ya, Pak. Share dulu untuk lagunya. Lagunya berjudul Hari Merdeka. Sudah tampil? Belum, Pak. Belum. Belum. Oke. Supaya semangat ya di siang hari ini. Ini lagunya ritmenya agak mengentak-entak ya iramanya. Hafal untuk lagu ini anak-anakku? Hafal. Baik. Sudah ada tampil ya? Sudah. Baik. Dimulai ya anak-anakku. Baik. Itulah hari Ya, terima kasih anak-anakku. Sudah semangat untuk belajarnya? Semangat Pak. Ya, oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya, anak-anakku. Ya, yang pertama Dewi. Ada? Ya, Pak. Ada, Pak. Ya. Kemudian yang kedua Depi. Hadir, Pak. Ya. Sehat Depi? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, masih semangat ya di siang hari ini. Kemudian Salamun. Salamun mana Salamun di ini? absen Salamun. Salamun, mau tidur aja. Aduh, Salamun. Masih ngantuk? Jadi Pak, tadi habis jajan. Kemana Salamun ini? Kebanyakan, Pak. Jajannya kebanyakan, jadi ngantuk. Salamun kekenyangan itu.
Devi. Oke, Salamun ada ya, tidak mau bersuara ini kayaknya. Ada, Ngantuk. Pak, ada, Adik. Oh, ada. Ada, ya terima kasih Salamun sudah mau bersuara ya. Suaranya sangat merdu sekali. Kemudian Siti Hadir, Pak. hadir. Oke, Ije. terima kasih. Kemudian yang kelima ada Reja hadir. Oke, terima kasih Reja. Kemudian yang keenamnya ada Gita. Hadir, Pak. Ya. Kemudian yang ketujuhnya ada Tia. Hadir. Tia. Hadir, Pak. Baik. Kemudian ke-8 ada Reno. Hadir, Pak. Ya, terima kasih Reno. Kemudian Arif. Hadir, Pak. Ya. Yang selanjutnya Nelly. Hadir, oh, Pak. Hadir. Oke, semangat ya, masih semangat Nelly ini ya. Semangat, Pak. Kemudian Atin. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya, alhamdulillah untuk anak-anakku bisa hadir semua, bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Insya Allah, Pak. Ya, Siap. baik. Untuk selanjutnya ya, materi kali ini tentunya tidak jauh berbeda dengan materi yang sudah dipelajari di minggu kemarin ya. Untuk minggu kemarin kan kita sudah mempelajari yang namanya mengidentifikasi teks eksplanasi ya. Masih ingat mengidentifikasi apa saja? Masih sedikit, Pak. Sedikit Apa ya, apa Pak? coba? No, jawab no. Reno mau Jawab, jawab No. tidak? Ya, Pak. Karena Ya, Pak. katanya masih ingat, Pak. Wah, masih ingat-ingat lupa ya, kayak judul lagu tuh. Pak. Baru bangun tidur, Pak. Baik, kemarin kan sudah membahas identifikasi ya, dimulai dari yang namanya struktur, pengertian, kemudian kebahasaan, dan Pak. masih banyak yang lainnya. Bagian-bagiannya ya, Pak. Kemarin Ya, betul. Kemudian, nah kali ini ya, kali ini kita akan mempelajari ya atau memahami ya di materinya yaitu meringkas isi teks eksplanasi. Ya. Sudah tampil anak-anakku? Sudah, Pak. Baik. Bisa dibaca untuk kompetensi dasarnya. Salamun. Siap, Pak. Untuk kompetensi dasar yaitu 4.9 meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Baik, terima kasih Salamun ya. Nah, Ya, Pak, siap. meringkas isi teks eksplanasi berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Berarti di sini ya, mau yang didengar ya bisa diringkas, kemudian yang dibaca juga bisa ya. Fenomena itu sendiri, fenomena ya, anak-anakku untuk fenomena sekarang sedang apa boomingnya? banjir, Pak. Banjir, Hujan lebat. hujan lebat, Pak. ya. Cakung, Pak, cakung. Apa, Salamun? Apa Jati? Cakung, Pak, cuaca mendukung, Pak. Wah, cuaca Iya, mendukung. apa sih? Cuaca mendukung buat tidur ya, Salamun ya. Iya, Pak. Iya, ngantukan Oh, aja itu, ngantukan. Pak. Baik, selanjutnya ya ada indikator pencapaian kompetensi ya. Pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menuliskan gagasan teks eksplanasi berdasarkan proses terjadinya suatu fenomena yang didengar dan dibaca disertai bukti dan alasan. Kemudian, ya,
Kemudian yang kedua adalah menuliskan gagasan utama teks eksplanasi berdasarkan proses terjadinya fenomena ke dalam kerangka. Ya. Naskah yang didengar dan dibaca disertai bukti dan alasan. Kemudian yang ketiganya, menuliskan isi teks eksplanasi berdasarkan proses terjadinya suatu fenomena yang didengar dan dibaca disertai bukti. Tuh, kemudian tujuan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini, ya siang ini adalah yang pertama, ya siswa diharapkan mampu ya nantinya. Nah, tiga poin ini harus mampu. Ya. Pertama harus bisa menuliskan gagasan utama teks eksplanasi. Ya, proses terjadinya suatu pena yang didengar dan dibaca dengan tepat. Ya. Kemudian yang kedua, menuliskan gagasan utama eksplanasi ya berdasarkan proses terjadinya suatu fenomena dalam kerangka naskah ya yang didengar dan dibaca dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menuliskan isi teks eksplanasi berdasarkan proses terjadinya suatu fenomena yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nah, ini kurang lebihnya ya. Nanti ini kegiatan belajarnya adalah yang pertama adalah menuliskan. Kalian menemukan ya, menemukan gagasan utamanya. Ya. Kemudian yang kedua setelah ditemukan nanti dimasukkan ke dalam kerangka ya, kerangka teks. Kemudian yang ketiga ini berarti tadi ya hasil akhirnya yaitu meringkas, betul ya, meringkas isi. Baik. Sebelum melanjut ya, Bapak ada sebuah video ya. Video nanti kalian amati baik-baik ya video ini. Nah, video ini salah satu cuplikan dari sebuah film. Ya. Amati baik-baik ya anak-anakku. Duduk saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kalian bisa manggil saya Ustadz Salman. Karat. Ingat, bukan yang paling tajam, tapi yang paling bersungguh-sungguh. Manjadah wajadah. Manjadah
wajada. Manjada wajada. Nggak tahu. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Manjada wajada. 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 Yang tadi itu bikin kaget. Baik. Sudah diamati baik-baik anak-anakku? Sudah. Sudah. Iya. Baik, dalam video tersebut mendeskripsikan atau menggambarkan tentang apa di sana? Dewi, Iya, Pak. dari tayangan video tadi kira-kira menampilkan apa? Iya, Pak, menampilkan ini kesungguhan ini Ustadz Salamun tadi, Pak. Ustadz Salman. Ustadz Salman ya. Iya. Siapa Ya. tuh? Amin ya, mudah-mudahan nanti ya besarnya juga ya Salamun bisa jadi Ustadz ya. Amin. Ya, menampilkan kesungguhan dari Ustadz Salman. Ada lagi? Ada kata-kata yang mudah diingatnya di sana? Atau Ada, motivasi? Ada. Jada wajada. Ya, manjada wajada. Ya. Kira-kira apa tuh maknanya? Manjada wajada. Anak-anakku. Apa yang bersungguh-sungguh, Apa yang Berhasil. Ya, Terjadi ya terjadilah. terjadi ya terjadilah. Saya Apa yang terjadi, Salamun? Ya. Apa yang saya lihat dari video tersebut bahwasanya keberhasilan tidak hanya dimiliki oleh orang yang pintar, tapi juga orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang berkompeten itu lebih banyak peluangnya, Pak, seperti itu contohnya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Pak Salamun ya, sudah cukup bagus. Di sana bisa dimaknai mungkin dengan keyakinan ya, Salamun ya, percaya diri. Iya, Pak. Ya, baik. Nah, kata manjada wajada ini memang kalau istilah di pondok mungkin mahfuzot ya, mahfuzot. Nah, di sini mahfuzot ini pepatah Arab yang digunakan di banyak pesantren atau di sekolah-sekolah juga bisa. Ya. Nah, tadi ya, mungkin di bahasa Indonesia mungkin istilahnya motivasi ya, kata-kata motivasi. Nah, manjada wajada ya, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses. Ya. Nah, ada inti ya, mungkin inti dari manjada wajana ini. Ada kesungguhan, kemudian tadi kata Pak Salamun, percaya diri atau keyakinan ya. Kesungguhan itu dalam artian seperti apa sih kesungguhan? Tidak pantang menyerah, Pak. Tidak Mungkin. pantang menyerah. Ya. Optimis, Pak. Optimis. Ya. Ada lagi? Percaya, Pak. Percaya diri. Percaya diri, ya. Selalu Nah. berusaha. Selalu berusaha. Betul ya anak-anakku. Terima kasih. Kesungguhan ya. Kesungguhan ini bisa dimaknai mungkin totalitas ya. Segala sesuatu yang dikerjakan harus selesai, harus total ya. Totalitas. Jangan sampai di tengah-tengah
pekerjaan atau kegiatan kita sudah menyerah, ya. Jadi kita harus mengerjakan seluruhnya, totalitas full, ya. Kemudian bisa dimaknai juga dari kesungguhan ini, yaitu mungkin yang terbaik itu masih bisa diperbaiki, ya. Ketika kita atau nanti anak-anakku mencapai juara, ya, 2, itu kan masih bisa diperbaiki, ya, untuk menjadi juara 1. Kemudian ketika nilai kita udah nilai A, misalnya, itu bisa diperbaiki menjadi nilai A+ mungkin, ya. Baik, anak-anakku, ya, semuanya. Jadi kita, ya, dalam mengerjakan sesuatu, ya, harus bersungguh-sungguh, ya. Kemudian punya keyakinan, ya, mempunyai keyakinan. Baik, itu, ya, hanya sekedar memotivasi kalian untuk belajar lebih giat, ya. Tunjukkan kepada orang tua kalian pasti bisa, ya, mendapatkan prestasi yang terbaik di sekolah ini. Kemudian baik, ya, untuk proses pembelajaran hari ini, ya, nanti Bapak itu kan mau menilai, ya kan, ya. Untuk penilaiannya nanti ada nilai observasi, yaitu Bapak mengamati, ya, kegiatan kalian. Ada penilaian sikapnya, penilaian tadi sikap, ya, spiritual, ada penilaian sosialnya, ya, berinteraksi dengan teman, ya, sejawat. Kemudian ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Baik, ya, untuk pembelajaran hari ini, ya, siang ini, ya, Bapak di sini akan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, ya, PBL. Berbasis masalah, anak-anakku tahu dari masalah belajarnya? Banyak masalah, ya, Pak. Oh, banyak masalah. Ya, nanti kita berangkatnya dari sebuah permasalahan, ya, dari permasalahan yang tentunya kita amati. Baik, anak-anakku, ya, coba diperhatikan terlebih dahulu, ya, untuk memulai pembelajaran kali ini. Oh iya, anak-anakku, di sini kan ada, kelihatan, ya, pernahkah kalian meringkas isi teks eksplanasi? Belum, Pak. Belum. Meringkas teks yang lain udah pernah? Sudah pernah? Pak. Belum juga. Baik, bisa dimulai dari teks eksplanasi, ya, anak-anakku. Nah, di sini ada kata kunci meringkas, ya. Meringkas. Apa sih ringkas itu? Meringkas. Nelly, apa meringkas? Pak. Singkat, Pak. Tuliskan bagian-bagian penting dalam teks, ya, Pak, ya? Iya, singkat, ya. Hanya bagian-bagian pentingnya saja. Ada yang mau menambahkan, anak-anakku? Tia, barangkali? Merangkum, Pak. Merangkum. Ya. Iya, Bisa, meringkas ya, tuh merangkum. jadi teks yang banyak, jadinya teksnya cuma sedikit, Pak. Iya itu, Pak. Dirangkum, ya. Tadi dari yang banyak, kemudian jadi sedikit. Ya. Jadi sedikit, Pak. Baik, anak-anakku, ya. Coba dilihat terlebih dahulu, ya. Bapak menayangkan sebuah video berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari, ya. Tentunya dengan teks eksplanasi, ya. Sudah paham, ya, teks eksplanasi kemarin kan udah dipelajari. Iya, Pak. Ya. Sebagian orang percaya bahwa letusan gunung berapi disebabkan oleh takdir. Sebagian lagi percaya letusan gunung berapi adalah petanda bahwa suatu gunung marah karena penduduk yang tinggal di dekatnya telah berbuat dosa. Tapi sains punya penjelasan lain. Mari kita simak.
Gunung api adalah saluran yang membawa batuan panas cair yang ada di bawah tanah yang disebut dengan magma. Saluran tersebut membawa magma keluar dari kerak bumi ke permukaan bumi. Saluran ini memiliki bentuk seperti kerucut, perisai, atau kaldera. Di bawah gunung berapi ada kamar magma, sebuah waduk besar yang berisi batuan cair. Gerakan magma yang meningkat di dalam gunung berapi lah yang menyebabkan terjadinya letusan. Gerakan ini dipicu oleh berbagai proses yang terjadi di bawah ruang magma, di dalam ruang magma, dan di atas ruang magma. Di bawah ruang magma, gunung berapi yang berada di zona subduksi tempat lempeng bumi bertemu menyebabkan satu lempeng menunjam di bawah lempeng yang lain terus-menerus sehingga mendapat injeksi batuan cair baru ke dalam ruang magma. Di bawah ruang magma itu, panas inti bumi mencairkan sebagian batuan yang ada menjadi magma baru. Batu cair segar ini akhirnya masuk ke dalam ruang magma. Saat ruang itu, yang sudah terisi dengan volume tertentu, tidak dapat menampung magma baru. Kelebihannya akan dikeluarkan melalui letusan. Periode waktu antara letusan bergantung pada beberapa cepat batu meleleh yang dipengaruhi oleh kecepatan lempeng menunjam. Bumi memiliki beberapa zona subduksi dan lempeng subduksi umumnya bergerak dengan kecepatan konstan hingga 10 cm per tahun. Di dalam ruang magma, aktivitas di dalam ruang magma juga bisa menyebabkan letusan. Di dalam ruang itu, magma mengkristal karena suhu menurun. Magma yang sudah terkristalisasi lebih berat daripada batuan panas semi cair sehingga akan tenggelam ke dasar ruang magma. Ini mendorong sisa magma ke atas, menambah tekanan pada penutup ruang. Sebuah letusan terjadi saat tutupnya tidak lagi mampu menahan tekanan. Hal ini juga terjadi dalam sebuah siklus hingga dapat diprediksi. Proses penting lainnya di dalam ruang magma adalah saat batuan magma bercampur dengan batuan sekitarnya. Proses ini disebut asimilasi. Saat magma bergerak, zat ini berinteraksi dengan bebatuan di sekeliling ruang magma. Kadang-kadang gunung berapi mempunyai jalur untuk magma mengalir ke permukaan. Jika jalurnya tidak ada, maka magma akan memaksakan diri ke area yang tekanannya lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan dinding yang mengelilingi ruangan jebol dan runtuh. Percikan magma yang disebabkan oleh dinding ruang yang jebol akan menyebabkan letusan. Tetapi letusan dari proses ini sangat sulit diprediksi. Di atas ruang magma, letusan juga bisa terjadi karena berkurangnya tekanan di atas ruang magma. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti penurunan kerapatan bebatuan di atas ruang magma atau mencairnya es di puncak sebuah gunung berapi. Sebuah topan yang melewati gunung berapi dalam kondisi kritis dapat memperhebat kekuatan letusan juga. Batu yang menutupi ruang magma dapat secara perlahan melunak karena adanya perubahan komposisi mineral. Penurunan kerapatan batuan penutup pada akhirnya membuat mereka tidak dapat menahan tekanan dari magma. Apa yang menyebabkan perubahan mineralogi ini? Terkadang, gunung berapi mempunyai celah di permukaan yang memungkinkan air meresap dan berinteraksi dengan magma. Bila ini terjadi, perubahan batu akibat larutan hidrotermal akan terjadi. Batuan melunak dan akhirnya mengakibatkan letusan. Di mana magma keluar dari gunung berapi ini juga penting. Jika lava atau batu piroklastik keluar melalui sisi gunung berapi, gravitasi dapat menyebabkan bagian gunung berapi tersebut runtuh.
menyebabkan hilangnya tekatan penutup secara tiba-tiba. Letusan besar biasanya terjadi beberapa saat setelah satu kawasan itu runtuh. Berikut tadi sedikit informasi tentang mengapa dan bagaimana gunung api bisa meletus. Jika kalian suka video ini, silakan like. Baik, anak-anakku sudah melihat videonya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, anak-anakku di sana membahas atau mendeskripsikan apa sih anak-anakku? Fenomena gunung letus. Gunung meletus ya. Nah, anak-anakku pernah melihat yang seperti ini? Di TV, Pak. Ya, Pak. Itu pernah mengalami. Ya, ada yang mengalami pernah langsung? Belum, Pak. Belum ya? Mau. Jangan, Mungkin, Pak. Jangan, mungkin Pak, kakek jangan. ya. Jangan ya. Jangan ya. Mudah-mudahan di kita dijauhkan ya yang seperti ini. Mungkin kakek ya atau nenek kita ya yang sudah mengalami kejadian seperti ini. Baik, di sana tadi kan ya bagaimana ya penyebab ya sebabnya. Kira-kira apa sebabnya anak-anakku? Karena apa kok bisa meletus gunung itu? Ayo Reno, diam aja Reno, diam. Reno, ada Reno? Ren dipanggil. Reno, diam terus ya. Hati-hati Reno kalau diam ya. Kira-kira apa Ren nih yang menyebabkan ya penyebabnya kok gunung bisa meletus gitu Ren? Ada dari gempa bumi, Pak. Gempa bumi. Ya, pergeseran di dalam tanah, Pak. Pergeseran di dalam tanah. Pergeseran Ya, Pak. lempeng ya mungkin ya Ren ya. Lempeng, Pak. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan penyebabnya. Ada magmanya, Pak. Baik. Pergeseran magma, Pak. Pergeseran magma, betul ya. Nelly ya, betul. Pergeseran magma ya. Tadi kan dijelaskan ya bahwa magma yang sudah mengeras itu masuk ke dalam perut bumi. Ya, kemudian akhirnya magma cair naik ke atas. Oke. Keluar ya. Kemudian, nah ini kan teks yang didengar ya. Tadi kan di awal ya, yang didengar atau yang dan dibaca ya. Baik, Bapak menyimpulkan ya, mencoba menyimpulkan dari teks berita yang tadi video ya, maksud Bapak video yang tadi Bapak tayangkan. Baik, Siti bisa dibaca ini hasil penyimpulan Bapak. Penyimpulan ringkasan, maaf ya. Ini Gunung Merapi dikatakan meletus apabila sudah tidak sanggup menahan magma yang setiap waktu menumpuk di dalam perut bumi. Baik, terima kasih Siti. Baik, dari ringkasan yang Bapak buat ini kira-kira sudah betul apa masih kurang tepat? Izin ke WC dulu ya, Pak. Iya, iya, Reja, silahkan. Kira-kira tepat tidak ini anak-anakku? Lengkap tidak dari yang tadi dipaparkan dalam videonya? Bisa ya, Pak? Bisa. Ya, Pak. Baik. Tidak lengkap ya, Pak. Tidak, Pak. Tidak lengkap ya? Ringkasannya Betul. jadi sedikit. Ya, memang sedikit, tapi di sini betul kata anak-anakku ya, belum lengkap ya. Nah, yang betul itu yang seperti apa sih anak-anakku dalam meringkas? Nah, tadi kan dari
video ya. Kalau dari teks Dibaca cara dulu Pak meringkas. semuanya. Dibaca dulu semuanya. Semuanya. Ya, kemudian tahap selanjutnya setelah dibaca diapain tuh? Dicari. Itu tuh Pak. Dicari dulu Apa Pak. tuh gagasan utamanya Pak? Namanya. Intinya gitu Pak, dicari dulu Pak gagasannya. Ya, Pokok-pokoknya tuh betul tentang ya. apa bahasannya? Dibaca ya terlebih dahulu, kemudian dicari ya. Baik, anak-anakku disimak ya baik-baik untuk langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Tadi betul ya, ada tahap membaca, dibaca terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua ada tahap mencatat ya. Yang ketiga tahap apa? Salamun. Tahap Mengembangkan masih- catatan. Nah, Mengembangkan catatan. betul. Tahap mengembangkan catatan. Terima kasih Salamun. Ya, Pak. Ya, kemudian pada tahap membaca ya. Pada tahap membaca ini apa saja sih yang dilakukan dalam tahap membaca? Di sini yang pertama adalah membaca sekilas untuk memperoleh gambaran isi. Ya. Kemudian yang kedua, menemukan gagasan utama teks ya. Anak-anakku menemukan gagasan utama. Kemudian yang ketiga, menandai bagian penting termasuk teks. Ya, ada 3 poin ya anak-anakku di tahap pertama ini, tahap membaca ini. Ya, baik. Nah, pada langkah pertama yang harus kita lakukan ya, tentulah membaca secara keseluruhan. Nah, isi dari teks semacam ini biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Bagaimana? Ya, betul. Pertanyaan mengapa ini akan dijawab dengan menjelaskan sebab akibat ya. Baik. Karena gitu ya Pak. Iya. Tadi yang video yang tadi ya. Itu kan kira-kira menjelaskan apa tuh? Pertanyaannya mengapa atau bagaimana? Bagaimana? Bagaimana Pak? Oke. Terima kasih ya. Bagaimana betul ya, berarti menjelaskan tentang Bagaimana terjadinya gunung meletus? bagaimana terjadinya Gunung meletus. gunung meletus. Ya, oke. Dalam strukturnya masih ingat anak-anakku? Ya, yang kemarin ya, yang sudah dipelajari ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Ya, itu sesuai dengan struktur. Kemudian yang kedua ya, masih dari yang pertama tadi ya. Selanjutnya kita harus menentukan gagasan utama teks yang kita baca. Perlu diketahui kalau gagasan utama bukanlah kalimat utama ya. Kalimat utama merupakan pokok pikiran suatu paragraf. Nah, sementara gagasan utama adalah pokok pikiran dari teks secara keseluruhan. Nah, tetapi dalam hal ini kalimat utama juga dapat mencerminkan ya. Dapat mencerminkan gagasan utama teks. Bisa dipahami anak-anak untuk yang ini? Ya, berarti boleh ya kita nanti mencari kalimat utamanya ya. Karena sudah mencerminkan gagasan utama. Baik. Kemudian yang kedua ya, yang kedua tadi tahap mencatat ya. Dalam tahap mencatat ini ya, yang pertama ada kegiatannya menyusun gagasan utama dalam kerangka naskah. Kemudian yang ketiga memperhatikan urutan gagasan. Ya, diurutkan ini. Kemudian memerhatikan
ya, tidak ada gagasan yang terlewat, ya. Berarti setiap paragraf ya mungkin harus ada ya, tidak boleh terlewat. Baik, untuk tahap kedua ini ya, di sini adalah membuat kerangka teks setelah menemukan gagasan utama teks. Kita bisa memulai menuliskan rangkuman teks. Ya. Perhatikan agar gagasan utama juga runtut, disertakan dalam rangkuman tersebut. Salah satu cara agar kita dapat menyertakan gagasan utama adalah dengan memasukkan kalimat-kalimat utama yang mendukung gagasan teks. Nah, ketika mencoba ya, kita bisa sambil menandai kalimat-kalimat mana saja yang penting untuk dimasukkan ke dalam yang ringkasan ya. Sehingga ketika kita menulis rangkuman atau ringkasan, kita sudah tahu ya bagian mana saja yang akan kita masukkan gitu ya, anak-anakku. Kemudian nih satu lagi anak-anakku, tahap ketiga ya. Tadi tahap ketiga ini tentang apa? Ada yang masih ingat? Mengembangkan itu, Pak. Yang udah dicatat, Pak. Ya, mengembangkan ya. Nah, dalam proses pengembangan ini ada 4 kegiatan ya di sana. Boleh. Yang pertama ada mengembangkan setiap gagasan menjadi kalimat yang sederhana. Kemudian yang keduanya, mengembangkan gagasan berdasarkan urutan. Ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan ketepatan pilihan kata. Yang keempat, struktur kalimat, ejaannya, kemudian tanda bacanya menggunakan bahasa baku. Jadi ini berpedoman pada ejaan dan KBBI ya anak-anakku dalam proses pengembangan ini. Nah, tahap terakhir, ada yang bisa bantu Bapak ini bacakan? Ya Pak, dibaca Pak. Iya, Nel, dibaca coba, bantu Bapak. Tahap terakhir, kita perlu mengembangkan kerangka teks yang berisi gagasan utama ke dalam ringkasan yang utuh. Selain memperhatikan jika pokok-pokok gagasan teks sudah disertakan, kita juga perlu mengecek penulisan dan ejaan kita. Jangan sampai ada kesalahan penulisan atau ejaan. Gunakan bantuan KBBI dan pedoman EYD supaya tidak ada kesalahan. Baik, terima kasih Nelly ya sudah membantu Bapak. Atin Pak. Atin Bapak. Ya, kenapa Atin? Iya, yang mau bacakan tadi Yang Pak. ngomong Atin, Pak. Yang mau baca Atin Pak. Oh, baik, nanti Atin ada kesempatan lagi ya. Baik, itu ada 3 tahapan ya anak-anakku. Nah, 3 tahapan tadi adalah ketika kita mau apa? Nah, meringkas, betul ya, mau meringkas. Tadi kan kalau ringkasan Bapak kan belum lengkap ya anak-anakku ya. Nanti anak-anakku ya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan ya anak-anakku, bisa dipahami langkah-langkahnya. Baik. Baik anak-anakku ya. Untuk selanjutnya Bapak bagi kelompok ya anak-anakku. Siap dibagikan kelompok? Siap. Ya, siap ya. Bapak langsung saja ya anak-anakku untuk kelompoknya. Yang pertama ada Dewi, Devi, Salamun, dan yang keempat ada Siti. Bisa dipahami untuk kelompok pertama? Pak. Baik. Kelompok yang kedua ada Reza, Gita, dan Tia. Ya, bisa dipahami ya untuk kelompok yang kedua. Kemudian yang kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga Ya, Bapak. ada Reno, Arif, Nelly, dan Atin.
Sudah? Semua masuk kelompok? Tin, ayo sini. Siti belum, Mbak. Siti. Baik, untuk Siti tadi di kelompok 1 ya, Siti? 1. Iya, Ya. Pak. Masuk di kelompok 1. Sudah ya? Sudah dapat kelompok semua? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, ya. Ini Bapak mempunyai LKPD, tugas. Ya. Lembar kerja peserta didik. Ya, nanti kalian bisa mengerjakan. Ya. Untuk ketuanya, Salamun bisa membantu Bapak untuk membagikan LKPD-nya? Siap, Pak. Ya, baik. Salamun. Dibagikan ya. Satu kelompok satu-satu. Ya, Pak. Baik. Sudah, Salamun? Satu kelompok lagi, Pak. Ya, sudah selesai, Pak. Baik, kalau sudah selesai, ya. Nanti kalian kerjanya per kelompok ya. Berarti ngapain? Diskusi, Pak. Diskusi ya. Berarti diskusinya membuat ringkasan yang baik ya. Jangan jangan sampai seperti yang Bapak contohkan ya, yang betul. Baik, kalau sudah didapat semua LKPD-nya bisa dikerjakan. Ya, Bapak kasih. Sekarang ya, Pak? Ya, sekarang. Ya, jangan dinanti-nanti. Ya. Bapak beri waktu 10 menit kira-kira cukup anak-anak untuk meringkas. Ini mah nggak Insya Allah, Pak, cukup. Cukup ya. Pak, maaf saya izin ke toilet. Izin ke toilet boleh ya. Ada kesulitan anak-anakku? Tadi kan ada 3 tahapan ya. Tahap pertama, tahap kedua, dan ketiga. Ya. Betul. Kelompok pertama, Dewi, Depi, Salamun, Siti, ada yang kurang dipahami cara meringkasnya? Bisa, Pak. Bisa, baik. Nah, masih diskusi tapi Pak ini, Pak. Ya, berarti masih proses ya. Iya, Pak, masih proses, Pak. Kemudian kelompok kedua, Reja, Gita, Tia. Aman, Pak. Lagi Bisa. dibaca, Pak. Baik. Ya. Ya, Bapak ini kan tampilkan juga ya di layar untuk LKPD-nya. Judulnya kelihatan kan ya judulnya sama? Belum, Pak. Ya, Gunung Meletus ya anak-anakku judulnya. Tadi hampir sama dengan di video ya yang kalian lihat. Nah, kalau tadi Bapak kan menyimpulkan dari yang didengar, kemudian anak-anakku dari yang Baca. dibaca. Iya, betul. Sudah selesai anak-anakku? Kelompok 3. Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah. Baik, bagus ya kelompok 1. Kelompok 3 ini belum kedengaran suaranya. Sudah, Pak. Sudah. Dikit lagi ya? Dikit lagi ya, belum. Ya, Dikit baik. lagi, Pak. Ya. Ya. Ingat ya anak-anakku, tahap pertama, tahap keduanya, kemudian tahap ketiga. Ya. Tahap ketiga adalah proses mengembangkan ya. Mengembangkan dari apanya? Dari segi kalimatnya diperhatikan, dari tanda bacanya,
Ya. Ya. Sudah ya Bapak rasa ya, anak-anakku. Yuk, Pak. Ya, Pak, sudah. Ayo cepat. Udah belum? Kan Jati, sudah belum kelompok 1, Salamun? Sudah. Sudah. Kemudian Reja, kelompok 2. Sudah. Sudah, Pak. Baik. Kelompok 3, satu lagi nih. sudah, sudah. Sudah, baik. Pak. Kalau sudah, kita presentasikan ya. Tadi kan dalam kerja kelompok ya, berarti kita harus menampilkan biar kelompok yang lainnya ya, Menanggapi. ya tahu ya hasil kerja kelompoknya. Baik, nah sama kan ya di LKPD ya, di sini yang pertama itu adalah ya soalnya tulislah gagasan utama yang telah ditemukan. Kerjakanlah latihan tersebut pada bagan. Jadi yang tadi anak-anakku tuangkan dalam bagan berikut ini ya, mungkin masih acak-acakan ya. Ada yang dari paragraf terakhir dulu, ada yang dari paragraf kedua, ketiga, ya. Sudah siap anak-anakku untuk dipresentasikan hasil kerja kelompoknya? Siapa siap? Baik. Kelompok 1, kira-kira siapa yang mau mempresentasikan? Salamun, Pak. Salamun. Kira-kira Salamun udah siap? Sudah siap? Salamun ya. Nanti tadi Salamun, sekarang Salamun. Nanti kalau 3 kali dapat gelas ya Salamun ya. Dapat hadiah, Pak. Ya, dapat hadiah ya. Gelasnya buat teman kelompoknya ya, Pak. Iya bisa. Nanti bisa diambil di toko terdekat ya. Sendiri dong, Pak. Iya, bawa uang sendiri tapi ya. Kemudian oke, Salamun. Coba dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman, saya maju ke depan. Bukan saya merasa pintar sendiri, tapi ini suatu kewajiban saya sebagai murid yang kata di presentasi tadi diskusi harus mempresentasikan hasilnya. Ya, presentasikan ya, Jadi, menampilkan. kutipan gagasan utama atau kalimat utama pada bacaan di atas yaitu peristiwa alam gunung meletus diawali dengan perubahan tekanan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Seperti itu. Baik, itu baru pertama ya. 1. Kemudian ada lagi? Salamun? Apa ditambahkan dari kelompok yang lain? Anggota kelompoknya. Yang kedua, Salamun, ada lagi enggak? Ada lagi tidak? Salamun, bisa didengar? Iya, Pak. Bisa, Pak. Pade. Padenya kemana nih? Pak Lagi ke belakang kali, Pak. Ya, Salamun, kedengar suara Bapak? Dengar, Pak. Siap. Ya, baik. Mohon maaf tadi Bapak ini sinyalnya ya agak. Ya. Iya. Baik, untuk kutipan gagasan utama yang ketiga, yaitu ketika semburan telah berhenti, biasanya di bagian puncak gunung. Tia. Di bagian puncak gunung akan terbentuk kawah yang menyerupai
mangkuk dan lubang utama terletak di dasar kawah tersebut, Pak. Baik. Kemudian ada lagi tidak, Salamun? Ada Pak satu lagi, Pak. Oh, satu lagi. Ya, baik. Boleh disampaikan. Gunung meletus merupakan fenomena alam, Pak. Seperti itu. Fenomena alam. Ya. Ya. Iya, Pak. Baik. Jadi kejadian yang tidak bisa dibuat oleh manusia gitu, Pak. Betul ya. Jadi terjadinya gunung meletus ini tidak melibatkan manusia ya. Betul. Ya. Baik. Kemudian itu tahap menemukan ya, menemukan gagasan utama. Ya. Baik. Ada yang mau menanggapi barangkali dari kelompok yang lain? Apa sudah sama seperti ini? Yang Sama, Pak. dipaparkan? Ya. Sudah. Kalau sudah sama, baik. Coba terima kasih ya, Salamun udah menyampaikan untuk gagasan utama yang telah ditemukan atau kalimat utama yang telah ditemukan. Kemudian melanjut ke kelompok selanjutnya. Ada kelompok 2 dan 3. Ya, yang siap 2 apa 3? Kelompok 2 saja ya. Sesuai dengan urutan. Kelompok 2 siap? Reja, ada Gita, Tia. Memaparkan hasil diskusinya berkenaan dengan tadi ya. Nah, kalau sudah ditemukan, lalu dimasukkan ke dalam kerangka sesuai dengan paragrafnya. Ya. Reja. Ya, Pak. Ya. Kelompok 2 siapa yang mau menyampaikan? Reja. Reja. Ya, Pak. Ya, Reja Kerangka sampaikan. gagasan utama teks eksplanasi apa ya? Iya, Poin betul. B ya, dari LKPD-nya ya. Iya, betul. Reja yang Paragraf B. 1. Ayo, Natus. Paragraf 1, gagasan utamanya yaitu gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di perut bumi dan disemburkan oleh gas dengan kekuatan besar. Paragraf kedua, peristiwa alam gunung meletus diawali dengan perubahan tekanan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Paragraf ketiga, gagasan utamanya yaitu ketika semburan telah berhenti, biasanya di bagian puncak gunung akan terbentuk kawah yang menyerupai mangkuk dan lubang utama terletak di dasar kawah tersebut. Baik, terima Paragraf kasih. keempatnya, gagasan utama yaitu ada dampak negatif dan Ya, paragraf keempat ada dampak negatif dan positif ya, Reja ya. ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Betul ya. Untuk kelompok yang lainnya sudah seperti ini. Sesuai dengan kerangka anak-anakku. Ada paragraf 1, kedua, ketiga, dan keempat. Sudah. Ya, sudah. Baik. Kurang lebih sama, Pak. Ya. Untuk kelompok yang terakhir, yang ketiga, ya. Berkenaan dengan Ringkasan. ya, ringkasan, ya. Berarti yang terakhirnya ada ringkasan yang secara utuh yang sudah sesuai dengan kalimatnya, ejaannya, ya, anak-anakku. Disampaikan oleh siapa? Kelompok 3? Reno, Arif, Meli, Atin, nah, siapa? Boleh saya, Pak. Batin. Dari hasil diskusi kelompok kami ya Pak, hasil ringkasannya itu menjelaskan bahwa gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di perut bumi dan disemburkan oleh gas dengan kekuatan besar.
Peristiwa alam gunung meletus diawali dengan perubahan tekanan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Ketika semburan atau letusan telah berhenti, biasanya di bagian puncak gunung akan terbentuk kawah yang menyerupai mangkuk dan lubang utama terletak di dasar bawah kawah tersebut. Oleh karena itu, letusan gunung berapi akan memunculkan dampak negatif maupun positif. Di antaranya adanya hujan lahar, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, tetapi juga dapat menyuburkan tanah pertanian dengan abu vulkaniknya. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Meli. Ya, sudah tampil semua ya untuk kelompok. Sudah. Pak. Ya. Kasih tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah tampil. Yuk. Ya. Baik. Ya. Nah, pembelajaran kali ini kalian sudah bisa meringkas ya, meringkas isi teks eksplanasi ya. Mudah anak-anakku dalam meringkas? Mudah ya? Baik. Ya, alhamdulillah Pak, mudah Pak. Dalam meringkas ya, Bapak coba ulas kembali ya, apa saja tadi yang sudah dipelajari dalam meringkas ini. Tahapan apa saja? Tahapan pertama membaca, kedua mencatat ya, yang ketiga tahap mengembangkan ya. Catat. Betul, mencatat, Mengembangkan. menulis, mencatat dan mengembangkan. Ada 3 tahapan ya anak-anakku ya. Kemudian ya, terakhir ada evaluasi ya anak-anakku dari pembelajaran siang ini untuk mengukur sampai mana pemahaman kalian. Jati ya, bisa dibantu Bapak untuk membagikan LKPD? Pak. Ya, baik. Dibagikan ya, 1 orang 1. Ya, Pak. Baik. Dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Salamun, sudah dikerjakan? Sudah dibagikan, Pak. Oh, baik. Kira sudah dikerjakan. Baik, anak-anakku, waktunya sudah habis. Dikumpulkan kembali untuk LKPD-nya. Nanti Bapak nilai. Ya, nanti Bapak sampaikan hasil pekerjaan anak-anakku. Baik, untuk pertemuan besok ya anak-anakku, kita akan melangkah ke materi menelaah teks eksplanasi ya. Menelaah teks eksplanasi. Ya, betul. Kemarin kita mengidentifikasi ya, pertemuan kemarin, sekarang berarti meringkas isi, dan besok menelaah. Ya. Baik, ya, untuk pertemuan hari ini Bapak rasa sudah cukup ya, waktunya juga sudah habis ya, pergantian jam. Ya, Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku boleh pulang. Alhamdulillah sudah, Pak Reza. Ya. Ini masih direkam aja, Pak. sama saya apa gimana, Pak? Yang saya sudah di stop aja yang Pak Ade. Iya. Baik, sudah ya Pak Reja ya. Alhamdulillah. Baik,